Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah allazi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh allazi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Pemirsa YAI Persis TV yang saya hormati, yang saya banggakan. Sebentar lagi kita akan memasuki bulan Ramadan yang alhamdulillah sampai hari ini kita diberikan usia oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita berdoa semoga kita sampai ke bulan yang suci itu. Hadirin sekalian, semua atau seluruh ibadah yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala kepada umatnya ternyata juga mengandung apa yang disebut dengan pesan moral. Saum ada pesan moralnya, kemudian salat juga ada pesan moralnya, begitupun juga haji, semuanya mengandung pesan moral. Dan ibadah itu, hadirin sekalian, adalah semuanya untuk meningkatkan bagaimana moral manusia itu bisa meningkat dan juga akhlak manusia itu bisa meningkat. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak." Sesungguhnya misi aku adalah untuk menyempurnakan akhlak seluruh manusia. Hadirin sekalian, pesan moral ini atau yang disebut dengan akhlak ini adalah begitu penting dalam kehidupan manusia. Saking pentingnya baginda Nabi Muhammad SAW itu sampai itu tidak menghargai ibadah-ibadah ritual itu jika memang tidak terdapat peningkatan moral, tidak terdapat peningkatan akhlak gitu. Sampai ketika dalam hadis diceritakan, kemudian ada seorang sahabat datang kepada Nabi Muhammad SAW, "Wahai baginda Rasulullah, ada tetangga kami yang posisinya adalah dia saum, dia juga sangat getol melaksanakan ibadah rawatib, ibadah wajibnya, kemudian sholat qiyamul lail, tapi dia senantiasa mencaci maki terhadap pembantunya." Kemudian Rasulullah SAW menyuruh kepada seorang sahabat itu, suruh dia datang ke sini, kemudian nanti akan saya kasih makanan. Ketika dia dihadapkan ke baginda Nabi Muhammad SAW, kemudian baginda Rasulullah memberikan makanan kepada si ibu itu, kemudian silakan ini makan. Si ibu itu tentu saja dia menjawab, "Wahai baginda Rasul, aku ini kan sedang saum. Aku tidak boleh memakan makanan di siang hari." Kemudian Nabi Muhammad menjawab, "Bagaimana antum saum? Bagaimana ibu saum jika kehidupan ibu, jika sikap ibu senantiasa mencaci maki, menghardik seorang pembantu?" Kata Rasul dikatakan, begitu banyak orang yang saum, begitu banyak orang yang sekedar lapar dan dahaga, tapi sangat sedikit orang yang saum. Dan sekalian, kemudian juga ada juga seorang sahabat yang mengatakan bahwa, "Wahai baginda Rasul, ada seseorang di daerah kami, di tetangga kami, dia juga sangat rajin saumnya, Senin Kamis, kemudian sholat sunat dan sholat juga wajib, kemudian bangun tengah malam, tapi pekerjaan dia adalah menyakiti tetangganya." Kemudian kata Rasulullah, dia di neraka. Wahia finnar, dia itu adalah termasuk orang yang di neraka. Dan sekalian, kenapa yang namanya pesan moral ini atau akhlak ini begitu penting? Ya tadi dikatakan bahwa aku, kata baginda Rasulullah, diutus ke alam dunia ini tidak untuk hanya mengajarkan zikir dan doa. Yang mengajarkan zikir dan doa banyak nabi-nabi sebelumnya, bahkan juga kelompok-kelompok yang disebut dengan kelompok rohaniawan atau kelompok-kelompok yang selama ini dianggap tokoh, itu banyak yang mengajarkan doa itu. Tapi aku diutus ke alam dunia adalah untuk menyempurnakan akhlak manusia, supaya manusia itu hidupnya berakhlak, supaya manusia itu hidupnya adalah bermoral. Dan sekalian, kalau kita lihat, nah di ajaran saum itu gini, kalau ada orang, atau katakan saja, dia merupakan suami istri, kemudian di siang harinya dia melakukan sesuatu yang terlarang oleh ajaran Islam, kemudian apa yang dianjurkan? Dia dianjurkan untuk menambah puasa 2 bulan. Kalau contoh di zaman sahabat,
Kemudian kalau dia tidak sanggup untuk itu, maka dia dianjurkan dia untuk memberi makan sebanyak 60 fakir miskin. Artinya apa? Artinya gini, jika kamu tidak sanggup untuk melaksanakan ritualnya yang diperintahkan Allah dan Rasulnya, maka paling tidak kamu laksanakan pesan moralnya. Apa pesan moralnya? Yaitu memberikan atau menyantuni kelompok-kelompok yang fakir dan miskin. Kita juga diajarkan dalam surat Al-Baqarah itu adalah alladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Bagi orang yang sudah tidak bisa melaksanakan ibadah puasa secara ritual, secara rutin, maka atau dia sudah jompo, maka dia dianjurkan untuk mengeluarkan fidyah. Dan fidyah itu adalah memberikan makan terhadap kelompok kaum miskin. Dan ini adalah dia tidak bisa melaksanakan ibadah secara ritual, secara ritusnya, tapi dia paling tidak laksanakan dari pesan moral apa yang dipesankan itu adalah untuk senantiasa menyantuni kaum fakir dan miskin. Kemudian suatu saat baginda Nabi Muhammad SAW itu bertanya kepada para sahabat, wahai para sahabat, tahukah Anda yang disebut dengan orang yang bangkrut? Nah, atau yang disebut dengan orang yang muflis. Ya, para sahabat ketika itu menjawab, wahai baginda Rasul, orang yang muflis itu adalah orang yang tidak memiliki harta kekayaan apapun. Dan walaupun dia berdagang, mungkin dia akan senantiasa rugi. Kata baginda Rasul, orang yang muflis itu, orang yang bangkrut itu ternyata bukan itu. Orang yang muflis itu ternyata adalah orang yang datang pada hari kiamat, membawa segudang catatan amal-amal ibadah saum, ibadah sholat, ibadah zakat, ibadah haji. Dan ketika amalan itu ditimbang, kemudian datanglah orang berbondong-bondong. Kemudian datang untuk mengadu, wahai Allah, ketika di dunia dia telah merugikan saya. Ketika di dunia dia telah memfitnah saya. Maka Allah memerintahkan untuk membayarkan atau memberikan amalnya itu kepada orang yang di dunianya dirugikan. Setelah itu kemudian datang lagi, wahai Allah, wahai para malaikat, ketika di dunia dia telah mengambil hak kami, telah merugikan hak kami. Kemudian Allah itu menyuruh juga untuk memberikan amalan yang tadi dia timbang itu, memberikan kepada orang yang menuntut itu. Sampai ketika amal itu sudah habis, orang masih terus ada yang berdatangan. Kemudian Allah memutuskan orang yang datang itu ketika dia melakukan kejahatan disuruh diganti orang-orang yang tadi dituntut itu. Ini adalah contoh bahwa begitu banyak amalan-amalan yang sifatnya ritual, tapi dia tidak mengeluarkan atau tidak memberikan pesan moral yang ada dalam ibadah itu, sehingga dia nantinya akan termasuk orang yang muflis, orang yang rugi, dan orang yang tidak mendapatkan keuntungan karena tadi semua ibadah yang dia lakukan sama sekali tidak mencerminkan atau tidak ada wujudnya yang disebut dengan peningkatan moral itu atau yang disebut dengan peningkatan akhlak itu. Karena sekalian, lalu apa yang disebut dengan pesan moral ibadah saum itu? Paling tidak yang saya catat itu ada dua. Yang pertama adalah bahwa ibadah saum itu memberikan pesan moral kepada kita adalah pertama, bahwa kita tidak boleh memakan makanan yang haram. Jadi gini, jangankan yang haram atau yang halal saja, kalau belum saatnya untuk kita makan, maka itu ditangguhkan. Sayyidina Ali pernah mengatakan, jangan sampai perutmu kau jadikan adalah kuburan bagi orang-orang miskin. Jangan sampai perutmu kau jadikan kuburan bagi kelompok hewan. Artinya mungkin jangan sampai kita terlalu banyak makan daging. Jangan sampai, pesannya juga adalah jangan sampai perutmu kau jadikan sebagai kuburan anak-anak miskin. Jangan sampai dipindahkan, hak mereka pindahkan kepada kita, hak mereka disunat oleh kita. Jangan sampai begitu. Kita dilarang untuk memakan makanan yang haram. Yang halal pun kita tidak makan. Walaupun makanan itu adalah hak kita, kemudian posisi adalah begitu menggiurkan, begitu lezat, tapi kalau belum saatnya, waktunya tiba untuk kita makan, maka kita tangguhkan. Yang kedua hadirin sekalian, ibadah saum itu adalah mengajarkan pesan moral kepada kita
untuk senantiasa kita bersikap dan berlaku jujur. Kenapa? Karena ibadah saum itu kan ibadah yang yang siri, atau yang ibadah yang sangat rahasia. Yang tahu bahwa apakah kita melaksanakan saum dan tidaknya adalah kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini artinya yang sesuatu yang disebut rahasia pun adalah kita laksanakan, apalagi mungkin kalau terbuka. Kalau terbuka di tempat umum gitu. Jadi ini adalah ajaran-ajaran atau ibadah saum yang tadi menitik beratkan kepada kita bahwa ibadah saum itu mengajarkan kita untuk senantiasa berlaku jujur dan bersikap jujur. Yang disebut dengan bahasa Islam itu adalah ihsan. Ihsan itu adalah kita ibadah terhadap Allah Subhanahu wa taala seolah-olah ibadah kita itu ketika itu ibadah itu adalah kita melihat Allah Subhanahu wa taala. Kita dipantau. Kalaupun kita tidak melihat Allah, maka ihsan itu mengajarkan bahwa Allah itu adalah memantau kita, Allah itu adalah akan senantiasa melihat kita. Intinya adalah bahwa dua hal tadi yang diajarkan yang merupakan pesan ibadah, pesan moral ibadah saum itu, yang pertama adalah kita dilarang untuk memakan makanan yang haram, yang kedua adalah kita senantiasa dituntut untuk melaksanakan sikap dan perilaku yang jujur. Dan mudah-mudahan kita bisa melaksanakan seluruh titah atau seluruh pesan moral ibadah saum kita, sehingga kita nanti ketika setelah 1 bulan melaksanakan ibadah saum, kita menjelma menjadi sosok yang diangkat derajatnya menjadi derajat yang mutakin. Dan selain itu juga kita menjadi orang yang senantiasa menggapai kemenangan, menggapai kesuksesan baik di dunia maupun di akhirat. Demikian hal ini yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ini menjadi pembelajaran bagi kita dan menjadi peningkatan akhlak kita, moral kita, sehingga kita menjadi orang yang begitu baik, begitu terangkat derajatnya menjadi sosok yang mutakin. Billahi bismillah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.